Udara pagi di kota kecil itu terasa segar, jauh berbeda dari hiruk-pikuk kota besar tempat Bram Santoso sebelumnya bertugas sebagai polisi magang. Hari ini adalah hari pertamanya resmi bertugas di polsek setempat. Dengan seragam rapi dan sepatu yang masih mengkilap, ia mengendarai motornya menuju pasar tradisional, salah satu pusat aktivitas paling ramai di kota itu. Namun, di balik keramaian itu, ada sesuatu yang mengusik perasaannya, sebuah cerita yang ia dengar sejak hari pertama tiba di kantor polisi, tentang Joko, jangkrik, preman yang menguasai pasar dengan tangan besi. Sesampainya di pasar, Bram turun dari motornya dan berjalan di antara lapak-lapak pedagang yang menawarkan dagangan mereka. Warga menatapnya sekilas, sebagian besar dengan ekspresi penasaran, beberapa dengan raut cemas. Ia menyadari bahwa kehadiran polisi di sini bukanlah hal yang biasa. Para pedagang sudah terlalu terbiasa melihat hukum dipermainkan, dan mereka tahu bahwa polisi jarang ikut campur dalam urusan pasar, mungkin karena takut, atau mungkin karena sudah diatur oleh Joko. Saat sedang mengamati suasana, Bram melihat seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lengannya berjalan dari satu lapak ke lapak lain. Ia tidak membeli apapun, hanya berbicara sebentar dengan pedagang, lalu menerima sesuatu, uang. Bram langsung menyadari bahwa ini adalah aksi pungutan liar. Tangannya mengepal, naluri hukumnya ingin bergerak, tetapi kakinya seolah membeku. Ia mengenali perasaan ini, rasa takut yang sudah lama ia pendam. Pria itu akhirnya sampai di sebuah lapak kecil yang menjual sayur mayur. Seorang pedagang tua, yang Bram kemudian ketahui bernama Pak Surya, menatap pria itu dengan wajah penuh kebencian. "Saya sudah bilang, saya tidak mau bayar lagi," katanya lantang. Beberapa pedagang lain langsung menunduk, pura-pura sibuk dengan dagangan mereka. Preman bertato itu menyeringai, lalu menarik kerah baju Pak Surya. "Jangan banyak omong, Pak Tua. Kalau tidak bayar, daganganmu bisa hilang besok pagi." Suaranya berat dan mengintimidasi. Bram merasa jantungnya berdegup kencang. Inilah saatnya untuk bertindak, pikirnya. Namun, kakinya tetap tak bergerak. Tangannya gemetar di sisi tubuhnya, dan dadanya terasa sesak. Pak Surya akhirnya menyerah dan menyodorkan beberapa lembar uang dengan tangan gemetar. Preman itu tertawa kecil, menepuk pipi lelaki tua itu, lalu berbalik pergi. Mata Bram dan pria itu sempat bertemu. Dalam sepersekian detik, Bram merasa tubuhnya kaku. Sorot mata preman itu penuh rasa percaya diri, seolah-olah ia tahu bahwa polisi muda ini tidak akan berani berbuat apa-apa. Dan memang, Bram hanya bisa menelan ludah dan membiarkan pria itu pergi. Setelah preman itu menghilang di antara kerumunan, Bram mendekati Pak Surya yang masih terduduk di bangku kayu lapaknya. "Bapak tidak apa-apa?" tanyanya, mencoba menyembunyikan rasa bersalah dalam suaranya. Pak Surya menatapnya dengan mata tajam. "Kau ini polisi, kan? Kenapa diam saja?" tanyanya dengan nada kecewa. Bram tidak bisa menjawab. Ia ingin mengatakan bahwa ia baru bertugas, bahwa ia sedang mengamati situasi, tetapi semua alasan itu terdengar seperti pembenaran yang lemah. Saat Bram beranjak pergi, rasa malu dan frustrasi menyelimuti pikirannya. Ia sadar, sebagai polisi, seharusnya ia melindungi masyarakat. Tapi apa gunanya lencana dan seragamnya jika ia sendiri tidak berani bertindak? Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar cocok menjadi polisi, atau apakah ia hanya seorang pengecut yang terjebak dalam profesi yang terlalu besar untuknya. Setelah meninggalkan pasar, Bram mengendarai motornya dengan pikiran yang penuh gejolak. Bayangan tatapan tajam Pak Surya terus terngiang di kepalanya. Kenapa diam saja? Pertanyaan itu terasa seperti pukulan telak bagi harga dirinya. Ia berhenti di sebuah taman kecil di dekat kantor polisi, mencoba menenangkan diri. Namun, semakin ia berpikir, semakin ia merasa marah, bukan kepada preman itu, tetapi kepada dirinya sendiri. Ia bersandar di bangku taman, menatap langit yang mulai mendung. Dalam keheningan itu, kenangan lama mulai muncul, kenangan yang selama ini berusaha ia lupakan. Saat kecil, ia adalah anak yang pendiam dan sering menjadi sasaran buli di sekolah. Salah satu insiden yang paling membekas adalah ketika sekelompok anak nakal memaksanya memberikan uang jajan. Ia menolak, tetapi nyalinya langsung ciut saat seorang dari mereka mendorongnya hingga jatuh. Tidak ada yang membantunya, tidak ada yang peduli. Rasa takut dan ketidakberdayaan itu masih terasa nyata hingga kini. Bram menghela napas panjang. Ia pikir ia sudah berubah.
Ia pikir menjadi polisi akan memberinya keberanian yang selama ini ia inginkan. Namun, pagi ini membuktikan bahwa seragam dan lencana tidak bisa menghapus rasa takut yang telah berakar sejak lama. Kenapa ia masih sama seperti anak kecil yang dulu? Kenapa tubuhnya masih membeku saat berhadapan dengan orang-orang seperti Joko dan anak buahnya? Sebuah suara familiar membuyarkan lamunannya. "Hei, kenapa mukamu kusut begitu?" Rani, sahabat sekaligus rekan polisinya, berdiri di depannya dengan tangan terlipat. Ia baru saja selesai berpatroli dan kebetulan melihat Bram di taman. "Jangan bilang tugas pertamamu sudah bikin kamu stres," tambahnya dengan nada menggoda. Bram mencoba tersenyum, tetapi Rani mengenalnya terlalu baik. "Kau lihat sesuatu di pasar?" "Iya," tebaknya. Bram tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan. "Pungutan liar," katanya singkat. Rani duduk di sebelahnya. "Dan kau diam saja?" tanyanya, bukan dengan nada menghakimi, tetapi lebih seperti seseorang yang ingin tahu alasan sebenarnya. Bram menundukkan kepala. Aku tahu seharusnya aku melakukan sesuatu, tapi tubuhku tidak bisa bergerak," katanya pelan. "Rasanya seperti kembali ke masa lalu, saat aku hanya bisa diam saat orang lain berbuat seenaknya padaku." Suaranya penuh frustrasi. Rani terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Takut itu wajar, Bram. Aku juga pernah takut waktu pertama kali bertugas. Tapi kau tidak bisa membiarkan ketakutan itu mengendalikanmu." Ia menepuk bahu Bram dengan lembut. "Dengar, kalau kau benar-benar ingin berubah, kau harus menghadapi ketakutanmu. Kau polisi, Bram. Kalau kau sendiri takut, siapa yang bisa diharapkan warga?" Perkataan Rani membuat Bram berpikir. Ia tahu sahabatnya benar. Jika ia terus membiarkan ketakutannya menang, maka bukan hanya ia yang akan menderita, tetapi juga orang-orang seperti Pak Surya dan warga pasar lainnya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana cara menghadapi ketakutan yang sudah menghantuinya sejak kecil. Keesokan paginya, Bram kembali ke pasar dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Rani benar, ia tidak bisa terus membiarkan ketakutannya menguasainya. Namun, keberanian tidak muncul begitu saja. Semalaman ia mencoba mencari solusi, tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Saat ia berjalan di antara lapak-lapak pasar, para pedagang masih menatapnya dengan ekspresi yang sama, penasaran, cemas, dan sebagian bahkan sinis. Bram tahu, mereka tidak mengharapkan banyak darinya. Polisi datang dan pergi, tetapi Joko, jangkrik, tetap berkuasa. Langkahnya terhenti saat melihat Pak Surya sedang mengatur dagangannya. Meski sudah tua, tangannya tetap cekatan menata sayuran di meja kayunya. Namun, wajahnya masih menyimpan bekas luka memar dari kejadian kemarin. Bram merasa bersalah, tetapi ia juga ragu apakah pria itu masih mau berbicara dengannya. Meskipun begitu, ia memberanikan diri untuk mendekat. "Selamat pagi, Pak," sapanya pelan. Pak Surya menoleh sekilas, lalu kembali sibuk dengan dagangannya. "Pagi," jawabnya singkat, jelas tanpa niat berbasa-basi. Bram menghela napas, lalu berkata, "Saya ingin minta maaf soal kemarin. Saya seharusnya tidak diam saja." Pria tua itu menghentikan pekerjaannya dan menatapnya dengan mata yang tajam. "Kalau kau tahu itu salah, kenapa tidak bertindak?" tanyanya, suaranya penuh kekecewaan. Bram terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia bisa saja beralasan bahwa ia masih baru, bahwa ia harus memahami situasi dulu, tetapi ia tahu itu hanya pembenaran. Akhirnya, ia berkata jujur, "Saya takut." Pak Surya mengangkat alis, seolah tidak menyangka polisi akan mengaku seperti itu. "Takut? Lalu buat apa kau jadi polisi kalau takut menghadapi penjahat?" Bram menundukkan kepala. Ia tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Namun, sebelum ia bisa berkata apa-apa, Pak Surya melanjutkan, "Aku sudah berjualan di pasar ini lebih dari 30 tahun. Preman datang dan pergi, tapi satu hal yang selalu sama, mereka berkuasa karena orang-orang membiarkan mereka berkuasa." Ia menunjuk ke arah para pedagang di sekitarnya. "Semua orang di sini takut, Nak. Tapi kalau kita terus takut, mereka akan terus menang." Kata-kata Pak Surya mengguncang hati Bram. Ia selalu berpikir bahwa keberanian itu adalah milik orang-orang kuat, tetapi pria tua di depannya ini adalah seorang pedagang biasa, dan ia masih berani menolak kejahatan, meski harus menerima pukulan karenanya. Apa yang membuatnya berbeda? Apa yang memberinya keberanian? Seakan membaca pikirannya, Pak Surya tersenyum tipis. "Aku juga takut, Nak. Tapi kalau aku menyerah,
aku bukan cuma kehilangan uang. Aku kehilangan harga diri. Bram terdiam, merenungkan kata-kata itu. Keberanian bukan berarti tidak takut, keberanian adalah bertindak meski merasa takut. Saat itu, terdengar suara gaduh di ujung pasar. Seorang pemuda berlari sambil berteriak ketakutan, dikejar oleh dua anak buah Joko. Para pedagang langsung menyingkir, tidak ingin terlibat. Bram menelan ludah, tubuhnya menegang. Ini adalah ujian berikutnya. Apakah ia akan diam lagi, atau kali ini ia akan bertindak? Bram berdiri di tempatnya, menyaksikan pemuda itu berlari ketakutan sementara dua anak buah Joko mengejarnya. Napasnya tertahan. Ini adalah momen yang akan menentukan, apakah ia akan mengulangi kesalahannya, atau akhirnya berani bertindak. Namun, sebelum ia sempat mengambil keputusan, seseorang melangkah lebih dulu. Berhenti, suara tegas seorang wanita menggema di antara kerumunan. Rani, dengan sigap, ia menghadang kedua preman yang langsung menghentikan langkah mereka. Salah satunya, pria berbadan tegap dengan bekas luka di wajahnya, menyeringai meremehkan. Minggir, polwan, ini bukan urusanmu. Rani tetap berdiri tegak, tangannya di pinggang seolah siap menghadapi mereka kapan saja. Menganiaya orang di tempat umum jelas urusan saya, katanya tajam. Atau kalian ingin saya bawa ke kantor? Para pedagang yang semula diam mulai berbisik, beberapa bahkan berani mengintip dari balik lapak mereka. Sementara itu, Bram masih diam di tempatnya. Tangannya mengepal, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ia harus bergerak, harus berdiri di samping Rani, tetapi ketakutannya masih mengunci tubuhnya. Salah satu preman tertawa kecil. Sudahlah, jangan sok jago. Kau pikir bisa menangkap kami sendirian? Sebelum Rani bisa menjawab, sebuah suara lain terdengar. Dia tidak sendirian. Semua mata langsung tertuju pada Bram yang akhirnya melangkah maju, meski tubuhnya masih terasa berat. Ia berdiri di samping Rani, menatap kedua preman itu dengan campuran ketegangan dan keberanian yang belum sepenuhnya utuh. Para preman saling pandang, lalu tertawa. Hah, polisi ini, dia cuma bisa nonton kemarin. Ejek mereka. Rasa malu menghantam Bram seperti pukulan telak. Mereka benar, kemarin ia memang hanya berdiri diam. Tapi hari ini, ia ingin membuktikan bahwa ia bisa berubah. Sadar situasi mulai tidak menguntungkan, kedua preman itu akhirnya mundur dengan tawa meremehkan. Hati-hati di jalan, Pak Polisi, kata salah satunya sebelum pergi. Begitu mereka menghilang, Rani menoleh ke arah Bram, menatapnya dengan penuh penilaian. Akhirnya berani maju juga, tanyanya. Bram menghela napas panjang. Belum cukup berani, akunya jujur. Tapi aku tidak mau lari lagi. Rani tersenyum miring, lalu menepuk pundaknya. Kalau begitu, kau punya 1 minggu untuk membuktikan dirimu. Bram mengernyit. Maksudmu? Rani melipat tangan di dada. Dalam 1 minggu, aku ingin melihatmu menghadapi Joko sendiri. Buktikan bahwa kau benar-benar seorang polisi. Tantangan itu menggantung di udara, dan Bram tahu, ia tidak bisa lagi menghindar dari ketakutannya. Bram duduk di meja kerjanya di kantor polsek, menatap kosong ke layar komputernya. Tantangan Rani masih terngiang di kepalanya. 1 minggu untuk menghadapi Joko. Itu bukan sekadar tantangan biasa, itu adalah ujian yang akan menentukan apakah ia benar-benar layak menjadi polisi atau tidak. Masalahnya, bagaimana caranya menghadapi seorang preman yang telah menguasai pasar bertahun-tahun? Ia menghela napas panjang dan memutuskan untuk mulai dari hal paling dasar, mengumpulkan informasi. Dengan hati-hati, ia mulai mencari arsip lama tentang kasus-kasus kejahatan di pasar. Seperti yang ia duga, nama Joko, Jangkrik, sudah sering muncul, tetapi tidak ada satupun kasus yang berakhir dengan hukuman berat. Ia menduga Joko punya orang dalam di kepolisian atau pejabat setempat yang melindunginya. Bram tahu, jika ingin menang melawan Joko, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik. Ia harus menggunakan strategi. Maka, ia memutuskan untuk berbicara langsung dengan orang-orang di pasar yang mungkin tahu lebih banyak tentang bagaimana Joko bekerja. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Saat ia kembali ke pasar dan mencoba berbicara dengan beberapa pedagang, kebanyakan dari mereka menolak bicara. Beberapa bahkan langsung menghindar begitu melihatnya mendekat. Hanya 1 orang yang mau berbicara dengannya, Pak Surya. Pria tua itu duduk di bangku kayunya sambil membersihkan wortel. Kau serius ingin menghadapi Joko? Tanyanya tanpa menoleh. Bram mengangguk. Tapi aku butuh informasi.
Aku harus tahu bagaimana dia mengendalikan pasar ini. Pak Surya mendesah pelan, lalu akhirnya berkata, Joko itu licik, nak. Dia tidak bekerja sendirian. Dia punya orang-orang yang mengawasi pasar, bahkan mungkin ada yang bekerja sama dengannya di pemerintahan atau kepolisian. Bram mengepalkan tangannya. Ia sudah menduga ada permainan kotor di balik semua ini. Lalu bagaimana aku bisa menjatuhkannya? Tanyanya. Pak Surya menatapnya dengan serius. Satu-satunya cara menjatuhkan orang seperti Joko adalah dengan bukti yang tidak bisa dibantah. Kau butuh saksi atau rekaman yang bisa membongkar kejahatannya di depan hukum. Bram merenung. Mendapatkan bukti tidak akan mudah, tetapi itu adalah langkah pertama yang harus ia lakukan. Saat Bram beranjak pergi, Pak Surya menambahkan, tapi hati-hati, nak. Kalau kau mulai mengusik Joko, dia tidak akan diam saja. Bram menatap pria tua itu, menyadari bahwa nasihat itu bukan sekadar peringatan biasa, itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi. Dalam perjalanan kembali ke kantor, Bram merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ketakutan masih ada, tetapi sekarang ia punya tujuan. Jika ia ingin menghadapi Joko, ia harus melakukannya dengan kepala dingin dan strategi yang matang. Dan yang terpenting, ia harus membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia tidak lagi menjadi anak kecil yang diam saat ditindas. Bram menghabiskan malamnya meneliti cara untuk mendapatkan bukti yang bisa menjerat Joko. Ia tahu, hanya menangkap anak buahnya tidak akan cukup. Ia harus membongkar sistem yang membuat Joko begitu berkuasa. Namun, masalahnya, bagaimana ia bisa mendapatkan bukti tanpa dicurigai? Joko pasti sudah terbiasa dengan polisi yang mencoba mengusiknya dan selalu punya cara untuk lolos. Keesokan harinya, Bram kembali ke pasar, kali ini dengan pendekatan berbeda. Ia tidak lagi mengenakan seragam, hanya kemeja sederhana dan jaket polos agar tidak menarik perhatian. Ia berjalan perlahan, mengamati sekitar, mencoba menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Ketika melewati sebuah warung kopi kecil di pojokan pasar, ia mendengar dua pria berbicara dengan suara pelan. Nanti malam, bos minta setoran lebih. Katanya ada orang baru yang mulai ikut campur, salah satu dari mereka berkata. Bram menahan napas. Ia tahu siapa yang mereka maksud. Tanpa ragu, ia duduk di meja tak jauh dari mereka dan berpura-pura membaca koran. Ia mencatat dalam pikirannya, nanti malam, akan ada transaksi setoran. Itu bisa jadi momen penting. Begitu matahari mulai tenggelam, Bram kembali ke pasar, kali ini dengan membawa alat perekam kecil yang disembunyikan di balik jaketnya. Ia bersembunyi di salah satu sudut gelap dekat gudang tempat biasanya Joko dan anak buahnya berkumpul. Benar saja, beberapa preman mulai berdatangan satu persatu. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di dekat mereka. Seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh bekas luka keluar dari mobil. Joko jangkrik sendiri. Bram menahan napas. Ini pertama kalinya ia melihat Joko dari dekat. Matanya tajam, ekspresinya dingin, dan setiap gerakannya memancarkan aura kekuasaan. Mana setorannya? Suara Joko berat dan penuh tekanan. Salah satu anak buahnya menyerahkan tas berisi uang. Bram segera menyalakan alat perekamnya, berusaha menangkap setiap kata yang diucapkan. Namun, tiba-tiba, seseorang dari dalam pasar berteriak, ada polisi. Seketika, suasana menjadi kacau. Joko melirik ke sekelilingnya dengan curiga. Bram merasakan jantungnya berdegup kencang. Apakah dia sudah ketahuan? Dengan cepat, ia mundur ke bayang-bayang, berharap tidak ada yang menyadarinya. Tapi sebelum ia bisa pergi lebih jauh, seseorang mencengkram bahunya dari belakang. Bram menoleh, dan matanya membelalak. Ia telah ditemukan. Bram menelan ludah saat merasakan cengkraman kuat di bahunya. Ketika ia menoleh, seorang pria bertubuh kekar dengan tato di lengannya menatapnya tajam. Kau ngapain di sini? Hah? Suara pria itu berat dan mengintimidasi. Bram tahu jika ia menunjukkan tanda-tanda panik, maka semuanya akan berakhir di tempat ini. Dengan cepat, Bram memasang ekspresi tenang. Gue cuma cari rokok, bro, katanya, mencoba terdengar santai. Pria itu menyipitkan mata, masih curiga, tetapi kemudian melepaskan cengkramannya. Kalau nggak ada urusan, pergi dari sini, geramnya. Bram mengangguk dan perlahan berjalan menjauh, meskipun kakinya terasa berat. Begitu ia merasa cukup jauh, ia segera menyelinap ke gang sempit dan memeriksa alat perekamnya. Masih berfungsi.
Napasnya sedikit lega, ia berhasil mendapatkan rekaman percakapan Joko dan anak buahnya tentang pungutan liar. Itu bukti pertama yang ia butuhkan. Namun, ia tahu ini belum cukup untuk menjerat Joko sepenuhnya. Saat Bram melangkah keluar dari gang, tiba-tiba sebuah motor berhenti di depannya. Dua orang pria bertopeng turun dengan cepat. Polisi sok jago, salah satu dari mereka mengayunkan pentungan ke arah Bram. Ia berusaha menghindar, tetapi serangan itu terlalu cepat, pukulan keras mendarat di lengannya. Bram tersungkur ke tanah. Kedua pria itu terus menyerangnya, menendang dan memukul tanpa ampun. "Jangan ikut campur urusan pasar," salah satu dari mereka berbisik dengan suara dingin. Bram mencoba melindungi kepalanya, tapi rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba, suara sirene terdengar dari kejauhan. Kedua pria itu langsung panik dan melarikan diri dengan motor mereka. Bram terbaring di tanah, napasnya tersengal. Dari kejauhan, ia melihat seseorang berlari mendekatinya. Itu Rani. "Bram, kau baik-baik saja?" Rani berlutut di sampingnya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Bram mengangguk lemah. "Aku dapat rekaman," katanya dengan suara serak. Rani membantu Bram bangkit. "Kau benar-benar cari mati," gumamnya, tapi ada nada kagum di suaranya. Meski tubuhnya penuh luka, Bram tersenyum kecil. Ia mungkin belum menang, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa telah melawan ketakutannya. Bram duduk di ruang medis kantor polsek, meringis saat perawat membersihkan luka di lengannya. Pukulan dan tendangan tadi masih terasa nyeri di sekujur tubuhnya, tapi lebih dari itu, ia merasa marah. "Mereka tahu aku sedang mengusik mereka. Mereka mencoba menakutiku, tapi kali ini, ia tidak akan mundur." Di seberangnya, Rani berdiri dengan tangan terlipat, menatapnya penuh penilaian. "Kau hampir mati tadi," katanya akhirnya. "Tapi kau juga berhasil mendapatkan sesuatu yang berharga." Bram mengangguk. Ia mengeluarkan alat perekam dari saku jaketnya yang sedikit sobek. "Ini bukti pertama, percakapan Joko dengan anak buahnya soal pungutan liar." Rani mengambil alat itu dan memeriksanya dengan hati-hati. "Kalau rekaman ini cukup jelas, kita bisa mulai menekan mereka," katanya. Namun, ekspresinya tetap serius. "Tapi kita butuh lebih dari ini. Rekaman saja tidak cukup untuk menjatuhkan Joko sepenuhnya." Bram mengangguk, "Sudah menduga hal itu. Aku harus menangkap mereka saat beraksi. Jika kita bisa mendapatkan bukti visual atau saksi yang bersedia bersaksi di pengadilan, itu akan memperkuat kasus kita." Ia menghela napas. Masalahnya, tidak ada yang berani berbicara. Pak Surya tiba-tiba muncul di pintu ruang medis. Wajahnya tampak khawatir, tetapi juga ada rasa bangga di matanya. "Kau sudah buat mereka panik, Nak," katanya sambil melangkah masuk. "Itu artinya kau di jalur yang benar." Bram menatap pria tua itu dengan penuh rasa hormat. "Tapi aku butuh bantuan. Aku butuh seseorang yang berani berbicara." Pak Surya terdiam sejenak, lalu menatapnya dalam. "Kalau aku bersedia menjadi saksi, apa kau bisa menjamin keamananku?" Bram dan Rani saling pandang. Mereka tahu ini adalah kesempatan besar, tapi juga tanggung jawab besar. Jika Joko tahu ada saksi yang mau bersaksi, ia tidak akan tinggal diam. "Kami akan memastikan keselamatanmu, Pak," kata Rani tegas. "Tapi ini tidak akan mudah." Pak Surya tersenyum tipis. "Tidak ada yang mudah kalau ingin melawan orang seperti Joko," katanya. "Tapi kalau kau berani berdiri untuk kami, maka aku juga akan berdiri bersamamu." Bram merasakan sesuatu menguat dalam dirinya. Ia tidak sendirian. Kali ini, ia punya sekutu. Dan kali ini, ia tidak akan membiarkan ketakutannya menang. Bram dan Rani duduk di ruang rapat kecil di polsek, menatap peta pasar yang terbentang di meja. Mereka telah menyusun rencana matang untuk menangkap Joko dan anak buahnya dalam aksi kejahatan mereka. Dengan Pak Surya sebagai saksi utama, mereka hanya butuh satu bukti terakhir, rekaman visual yang menunjukkan transaksi pungli secara langsung. "Aku sudah bicara dengan beberapa pedagang," kata Rani, menunjuk titik-titik di peta. "Mereka memberitahu bahwa setiap minggu, setoran utama selalu dilakukan di gudang belakang pasar pada malam hari. Itulah saat terbaik untuk menangkap mereka." Bram mengangguk. "Kita harus memasang kamera tersembunyi di sekitar lokasi itu. Jika kita bisa merekam transaksi mereka, kita punya bukti yang cukup kuat untuk menangkap Joko dan membawanya ke pengadilan." Pak Surya yang duduk di ujung meja terlihat sedikit gelisah. "Aku tidak takut bersaksi, tapi aku khawatir mereka akan tahu aku bekerja sama dengan kalian," katanya.
Joko tidak akan tinggal diam jika dia tahu ada pengkhianatan di dalam pasarnya. Kami sudah menyiapkan perlindungan untukmu, Pak, kata Rani meyakinkan. Setelah operasi ini, kami akan memindahkanmu ke tempat aman sampai kasus ini selesai. Malam itu, Bram, Rani, dan beberapa anggota kepolisian berpakaian preman mulai memasang kamera kecil di sekitar gudang pasar. Mereka bekerja dengan cepat dan hati-hati agar tidak menarik perhatian. Setelah semuanya siap, mereka bersembunyi di titik pengawasan yang telah ditentukan, menunggu transaksi berlangsung. Beberapa jam kemudian, mobil hitam yang sama seperti sebelumnya berhenti di depan gudang. Joko turun dengan santai, diikuti beberapa anak buahnya. Salah satu preman menyerahkan tas berisi uang, dan Joko membuka isinya, menghitung setoran dengan senyum puas. Bagus, kalau begini terus, kita bisa naikkan lagi harganya minggu depan, katanya sambil tertawa. Bram menekan tombol di radionya. Semua unit, bersiap, kita tangkap mereka sekarang. Dalam hitungan detik, para polisi berhamburan dari tempat persembunyian mereka, mengepung Joko dan anak buahnya. Polisi, angkat tangan, teriak Rani. Wajah Joko berubah drastis, matanya menyipit penuh amarah saat ia menyadari bahwa ia telah dijebak. Untuk pertama kalinya, sang penguasa pasar tampak tak berdaya. Joko berdiri di tempatnya, matanya liar mencari celah untuk melarikan diri. Anak buahnya tampak kebingungan, beberapa dari mereka mengangkat tangan dengan panik, sementara yang lain mencoba bersembunyi di balik peti-peti kayu di gudang. Bram melangkah maju, menatap Joko dengan penuh ketegasan. Permainanmu sudah selesai, Joko. Kau tertangkap basah. Joko mendengus, mencoba mempertahankan sikapnya. Kau pikir bisa menjatuhkan aku hanya dengan ini? Katanya dengan nada mengejek. Aku punya banyak teman di luar sana. Kau tidak akan bisa menahanku lama. Namun, kali ini Bram tidak goyah. Ia mengeluarkan ponselnya dan memutar rekaman video yang diambil dari kamera tersembunyi. Dalam rekaman itu, Joko jelas terlihat menerima setoran dari anak buahnya. Ini cukup untuk menjeratmu, kata Bram dingin. Dan kalau kau pikir teman-temanmu bisa menyelamatkanmu, kau salah besar. Kami sudah menyiapkan laporan untuk langsung dikirim ke pihak berwenang di tingkat atas. Tidak ada lagi permainan kotor. Seketika, wajah Joko berubah. Ia tahu bahwa kali ini, ia benar-benar terpojok. Polisi mulai memborgol anak buahnya satu persatu. Beberapa dari mereka mencoba melawan, tetapi jumlah petugas yang cukup banyak membuat perlawanan mereka sia-sia. Joko sendiri masih berdiri diam, seperti sedang mencari cara terakhir untuk keluar dari situasi ini. Namun, sebelum ia sempat bergerak, Rani melangkah ke arahnya dan memborgol tangannya dengan cepat. Kita lihat apakah kau masih bisa berbicara besar di dalam sel, katanya dengan senyum sinis. Joko hanya mendengus, tetapi kali ini, tidak ada ejekan atau ancaman keluar dari mulutnya. Saat para tersangka digiring ke mobil polisi, Bram menghembuskan napas panjang. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, bebas dari ketakutannya. Selama ini, ia selalu dihantui oleh bayang-bayang kegagalannya sebagai polisi, takut untuk bertindak. Tapi hari ini, ia membuktikan bahwa ia bisa berdiri tegak menghadapi ketakutannya. Pak Surya menghampirinya dengan senyum bangga. Kau telah melakukan hal yang benar, Nak, katanya. Bukan hanya untuk kami para pedagang, tapi juga untuk dirimu sendiri. Bram tersenyum kecil, merasakan rasa lega yang begitu dalam. Terima kasih, Pak, tapi ini baru awal. Aku janji, aku tidak akan membiarkan orang seperti Joko berkuasa lagi. Saat malam semakin larut dan mobil polisi membawa Joko, serta anak buahnya pergi, Bram menatap pasar yang kini mulai terasa berbeda. Kali ini, tempat itu bukan lagi simbol ketakutannya. Kali ini, itu adalah bukti bahwa ia telah menang, bukan hanya melawan Joko, tetapi juga melawan dirinya sendiri.